Nah, kita lanjutkan lagi. Kita masuk di bab pernikahan ya. Pertanyaan paling mengerikan bagi kaum jomblo adalah kapan menikah? Memang mengerikan, terutama jika belum juga bertemu dengan belahan jiwanya. Tapi pernikahan tidak boleh dihindari. Menurut Imam Az-Zahiri, menikah hukumnya wajib. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, menikah itu sunnah. Sementara menurut Imam Syafi'i, mubah. Bahkan ada beberapa ulama yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Menikah jadi mubah ketika dikiaskan seperti makan dan minum. Dalam ranah fikih, hukum pernikahan berkembang. Menikah bisa dihukumi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Semuanya tergantung pada posisi seseorang yang akan menikah. Menikah dihukumi wajib ketika segala yang ada dalam diri seseorang sudah memadai untuk menikah, dan orang tersebut merasa tidak kuat lagi menahan hasrat. Sunnah ketika seseorang sudah memenuhi kualifikasi ekonomi, mapan, secara fisik sehat, tapi masih bisa menahan hasrat. Makruh ketika seseorang sudah ingin kawin tapi belum layak sepenuhnya. Dan jika orang tersebut nekat melakukannya, malah bisa menyengsarakan pasangannya. Misalnya, secara ekonomi Anda kuat, fisik Anda juga sehat, dan Anda tidak kuat menahan hasrat. Tapi Anda punya masalah dengan penyaluran hasrat seperti terjangkit diabetes yang menyebabkan masalah disfungsi organ seksual Anda. Ada yang malah diharamkan, yaitu ketika Anda tidak memiliki kemampuan tapi Anda memaksa untuk menikah. Anda justru akan merusak pasangan Anda dan diri Anda sendiri. Misalnya, Anda seorang psikopat, hampir dipastikan Anda akan menyengsarakan pasangan Anda. Bisa-bisa Anda malah menyiksa terus-menerus, atau seseorang yang kemampuan ekonominya lemah tapi nekat menikah dikhawatirkan akan membabi buta dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, sampai nekat maling, ngutil, atau merampok. Kesimpulannya, level-level hukum pernikahan berkaitan dengan kehidupan seseorang. Jadi, kalau Anda jomblo dan ada yang bertanya kapan menikah, jawab saja level Anda masih makruh. Ada banyak definisi tentang pernikahan, tapi di sini saya hanya mengambil yang banyak dikenal saja. Ciri pernikahan pertama, ikatan laki-laki dan perempuan yang sifatnya permanen. Permanen sengaja diberi tanda petik karena maksudnya bukan permanen secara umum, tapi permanen dalam konteks keinginannya memenuhi tujuan biologis, psikologis, sosial, dan religius. Jadi tujuan menikah itu ada 4. Pertama, tujuan biologis. Ini berkaitan dengan fisik, di mana tubuh kita butuh nikah. Kedua, psikologis, di mana secara mental kita butuh pasangan. Ketiga, tujuan sosial, untuk melanggengkan, melestarikan hidup bermasyarakat. Sebab jika tidak ada pernikahan, masyarakat bisa berhenti lantaran tidak ada regenerasi. Dan keempat, religius, tuntutan agama. Orang tidak boleh bercita-cita tidak menikah. Dalam Islam ada istilah la rahbaniyah, tidak ada kerahiban atau kependetaan dalam Islam. Kerahiban adalah upaya menghindari dunia dengan mengucilkan diri, termasuk menghindari pernikahan. Pernikahan ini ada di hampir semua masyarakat sepanjang zaman. Ada banyak data hasil penelitian yang menunjukkan banyak sekali model pernikahan menurut peradaban dan daerah. Pernikahan zaman dulu berbeda dengan pernikahan zaman sekarang. Saya pernah membaca sebuah artikel menarik yang menceritakan pernikahan zaman primitif. Bila seorang pria primitif ingin menikah, dia menyatakan cinta dengan cara membanting perempuannya. Lalu rambut perempuan itu diseret. Dengan cara seperti itu, sang pria sedang jatuh cinta dan ingin menikah. Dan ketika si perempuan mau diperlakukan seperti itu, berarti dia ingin menunjukkan bahwa dia bersedia untuk dinikahi. Itulah salah satu dari bermacam-macam simbol jatuh cinta. Ada juga masyarakat yang peradabannya sangat sopan, sehingga untuk menyatakan cinta mereka menggunakan kode atau simbol, tidak mengungkapkannya secara langsung. Ada yang dengan cara membalikkan bajunya untuk menunjukkan dia sedang mencari pasangan. Kalau pasangannya suka, tinggal datang dan menyatakan bersedia. Itulah kode-kode pernikahan di masyarakat. Alasan paling dasar dalam pernikahan adalah untuk penataan hubungan seksual. Sebab bila hubungan seksual dibiarkan, perilaku manusia bisa kacau. Manusia bisa bertingkah seperti binatang. Perilaku seperti ini diadopsi oleh orang-orang yang hanya mencari kenikmatan seksual sesaat. Bertemu orang yang disukai lalu berhubungan seksual. Setelah itu selesai. Cukup setengah atau 1 jam saja.
Hal seperti itulah yang akan mendapatkan kritikan keras dari masyarakat. Maka daripada berperilaku seperti itu, lebih baik menikah saja. Itu lebih manusiawi. Apabila sudah memenuhi syarat, menikahlah. Pernikahan untuk menata hubungan seksual agar tidak sembarangan, supaya peradaban manusia menjadi rapi, sehingga anak yang lahir dapat diketahui dengan pasti siapa ayahnya. Dan bila ingin mewariskan visi misi hidup, juga jelas siapa yang akan mendapatkan warisan. Menikah berimplikasi pada hak dan kewajiban tertentu. Tentang hak dan kewajiban suami ataupun istri sudah banyak dibahas di beberapa buku. Saya tidak akan membahasnya di dalam buku ini. Terkait adanya hak dan kewajiban tersebut, maka pernikahan harus diumumkan. Pernikahan membutuhkan persetujuan masyarakat. Seseorang tidak bisa mengarang sendiri gaya menikah yang dia lakukan. Anda tidak bisa seenaknya sendiri menikah tanpa ada wali dan saksi, dan hanya dimeriahkan oleh cheerleader misalnya. Anda tidak boleh mengarang pernikahan sendiri. Pernikahan harus sesuai dengan yang disepakati oleh masyarakat dan harus diketahui oleh banyak orang. Jangan menikah sembunyi-sembunyi, karena orang tidak akan tahu kalau Anda sudah menikah. Kalau orang tidak tahu, bisa membahayakan diri Anda sendiri. Ketika Anda berdua dalam satu kamar, bisa-bisa digerebek hansip. Karena itu pernikahan harus jelas diketahui masyarakat luas, karena ada implikasi hak dan kewajiban dalam pernikahan. Pernikahan juga ada upacaranya, biasanya upacara keagamaan dan sosial tertentu. Dari situlah dibangun institusi sosial paling dasar, yaitu keluarga. Dan dari keluarga, generasi manusia berkembang. Menikah disakralkan oleh banyak peradaban, karena hakikat kemanusiaan kita akan berkembang tergantung pada institusi bernama keluarga. Dan institusi keluarga itu dimulai dari sebuah momen yang kita sebut pernikahan. Itulah ciri-ciri menikah. Dan terima kasih.